Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut didengar oleh Sultan Syahrir di ruangannya. Will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. These proceedings are closed. Benar nih yang gue dengar barusan. Harus kasih tahu Bung Hatta sama Bung Karno nih. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mari. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika saat ini kita memproklamasikan kemerdekaan kita? Saya tidak berhak untuk bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Tapi Bung, Apa yang saya tapi memang kita tidak. baiklah kalau begitu Bung. Mari Bung Hatta, mari kita permisi ya. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairil Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Silakan masuk. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Harus segera merebut Cina, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini goroklah ya, sekarang tak usah menunggu sekali. Sudah. Tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari kita duduk dan bicara dengan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda meminta Soekarno melakukannya? Kenapa tidak Anda sendiri? Hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, maka rakyat-rakyat akan dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana menaruh. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita? Lagi pula kita bisa memerdekakan kita sendiri. Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah kita merdeka tanpa bantuan mereka. Mari kita laksanakan proklamasinya. Malam ini, Tenang. Ini sudah malam. Jangan buat keributan di sini. Saya mengerti perasaan kalian semua, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan kalian ini. Karena saya takut banyak korban jiwa lagi. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita telah ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang kita harus lakukan? kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Saya setuju, tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Saudara Bos Beno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberi keamanan dan mencari kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan kalian semua. Untuk rumahnya kita pakai rumah Kim Jin Song. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jo Kisong. Kapan kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Besok subuh pukul 4 bagaimana? Keesokan harinya, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk. Terima kasih. Mari Bu, Bung Hatta suruh kami. Ada apa ini? Mengapa aku harus pergi dan dibawa kemana aku? Tenang sama, ini sudah menjadi para rakyat besar para pemuda. Selain itu rakyat akan merebut kota. Apa yang
akan membicarakan. Jika itu benar, kita tidak akan bisa tetap melawan mereka. Mereka masih memiliki tentara Jepang yang utuh di Pulau Jawa. Ini sudah jadi kesepakatan kita, Bu. Dan kemana kita harus hidupkan dari Mas Tengklok. Ini demi kebaikan. Baiklah, saya akan ikut kalian. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Soekarno. Ya, ada apa ini? Anda harus ikut kami karena Tengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Ada apa Kang Mas? Mengapa banyak orang di sini? Untuk ketemu mendengar suara kalian. Nih mas, pemuda pemula ini akan membawaku dengan Hatta ke Rengas Dengklok. Lalu bagaimana dengan Kudang Guntur karena kemerdekaan kami? Benar, sadarkah kalian jika aku sudah mempunyai anak dan istri? Lalu bagaimana dengan mereka? Baiklah, Bung. Kami akan membawa kalian. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiwi Kesong. Bung Karno. Hatta, ternyata kau ada di sini, Hatta. Iya, Bung Karno. Mereka membawaku juga. Sepertinya saya lihat mereka juga membawamu anakmu Guntur dan Ibu Fatmawati. Ya, Hatta benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Saat ini yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan kami atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita usah dijajah lagi. Ada apa, Saleh? Kenapa kamu terengah seperti itu? Ada Subarjo memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bu? Kapal PKI batal karena mereka tidak ada. Maka aku kemari untuk menjemput mereka. Kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku untuk menemui mereka terlebih dahulu. Mari masuk. Baik. Ada apa, Soekarni? Kapal PKI tadi dibatalkan dan juga kapal Samudra masuk. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya Bung, benar adanya. Bukankah saya sudah memberitahu Anda, Bung? Saya belum percaya. Tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Seperti yang dikatakan Karno, kita harus melakukannya, Bung. Baiklah, saya akan memenuhi permintaan kalian. Kalau kami bawa pulang sekarang, lihatlah, itu terus dari tadi. Enggak, mereka saya mau bawa pulang bukan Bung Hatta. Tidak. Saya janji akan merawat mereka dengan sepenuh jiwa saya. Apakah saya bisa mengundang ini? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kalau kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membicarakannya, Bung. Tetapi hari sudah malam dan Jepang tidak akan mengasih izin. Apalagi mereka tahu kita akan membicarakan proklamasi. Saya punya ide. Kalau begitu, mari kita pinjam rumah Laksana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf Bung, kami malam ini mengganggu. Kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan untuk esok hari. Benarkah itu? Saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya menjamin keselamatan kalian semua di sini. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Dengan senang hati. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Baiklah saudara-saudara, mari kita susun teks naskah proklamasi. Bagaimana dengan bunyinya? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjut menulis, Bung.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 1945. Ya, selesai. Apa kalian semua setuju? Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau semua orang di sini untuk menandatanganinya? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia? Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Kapan kita akan melakukan proklamasi ini, Bung? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana jam 10 tepat di pagi hari? Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menyiapkan benderanya. Tolong kau siapkan tiangnya. Baik, Bung. Bagaimana jika kita melaksanakannya di rumah Bung Karno? Sayuti masuk membawa naskah yang sudah diketik dan diberikan kepada Soekarno. Ini, Bu, naskahnya. Silakan ditandatangani. Baiklah, terima kasih. Dia, tolong perbanyak ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Soekarno pun menghampiri Fatmawati untuk menyuruh Fatmawati membuat bendera. Bu, bagaimana jika ibu saja menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, yang ada kain berwarna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Jumat, pagi pukul 10. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang saat kita mencapai kemerdekaan nasional tidak ada bukti-bukti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada akhirnya kita tetap menyebut tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kepada sendiri. Sekarang kita lah saatnya kita benar-benar mengambil bangsa dan nasib tanah air kita dalam bangsa kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami dan kalau telah mengadakan musyawarah itu bukanlah sia-sia. Berpendapat bahwa sekarang kita akan mempunyai untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, ini kami menyatakan keberanian tekad untuk dengarkan proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif diiringi lagu Indonesia Raya. Jalan.
peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Apa itu lagi gimana? Yang benar ya, yang benar. Ini udah bilang. Sudah. Woi. Lihat tapi. Buka baju dulu. Gua yang mari kalau dulu. Iya. Yo. Iya. Awin dulu anjing. Gini. Jangan nyokap. Udah Nena. Ya, Den. Terima kasih Pak Perwira. Lu record ah? Enggak. Iya, enggak record. Ada jamnya, ada jam.